Ketembak ya? Tim Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung berhasil menangkap 2 pelaku pencurian yang menyebabkan Bribka Anumerta Arya Supena meninggal dunia. Kedua pelaku diketahui bernama Hamli dan Bahroni. Pelaku Hamli sebelumnya ditangkap di wilayah Gunung Mekar, Jabung, Lampung Timur. Sementara pelaku Bahroni selaku eksekutor penembakan Bribka Anumerta Arya Supena ditangkap di Kecamatan Punduh, Pidada, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dalam penangkapan, pelaku Bahroni melawan menggunakan senjata api rakitan, sehingga petugas melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak pelaku hingga tewas di tempat. Polisi menyebutkan Bahroni menembak korban menggunakan senjata api milik Bribka Arya Supena yang berhasil direbut saat terjadi pertikaian. Tim gabungan melakukan mapping untuk mengetahui keberadaan tersangka Bahroni alias bin Suami. Setelah itu tim gabungan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Namun pada saat akan dilakukan penangkapan, tersangka melakukan perlawanan secara aktif yang membahayakan tim gabungan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver kepada petugas. Tim melakukan tindakan tegas dan terukur sehingga pelaku tewas di tempat. Sebelumnya, peristiwa tragis menimpa Bribka Anumerta Arya Supena, anggota Ditintelkam Polda Lampung, saat melihat 2 pencuri motor tengah beraksi di parkiran sebuah toko roti di Bandar Lampung pada 9 Mei lalu. Naas, saat berusaha menggagalkan pencurian motor, korban roboh akibat kepalanya ditembak oleh salah satu pelaku. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, namun nyawanya tidak tertolong. Mobil. Iya, gue tahu. Keluarga Brigadir Polisi Arya Supena, anggota Intelkam Polda Lampung yang gugur saat akan menggagalkan aksi pencurian bermotor di Bandar Lampung, menangis histeris ketika menyambut kedatangan jenazah korban di rumah duka Kota Metro Lampung. Almarhum Brigpol Arya Supena dikenal sebagai sosok pria penyayang dan rajin beribadah. Ia gugur meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang masih kecil. Atas kepergiannya, keluarga mendesak kepolisian dapat segera menangkap para pelaku. Mewakili keluarga besar, sudah barang tentu kami minta pelakunya segera mungkin ditangkap, kemudian diadili seadil-adilnya. Dan saya juga berharap dari pihak kepolisian mungkin dengan peristiwa ini bisa menindak tegas terutama para begal atau maling motor dan sebagainya. 2 orang pelaku curanmor saat ini masih terus dilakukan pengejaran dan sudah dibentuk tim khusus dari Jatanras Polda Lampung bersama Jatanras Polresta Bandar Lampung dan dari Polsek ya. Mohon doa dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita bisa segera menangkap pelakunya. Sebelumnya, peristiwa tragis menimpa Brigadir Arya Supena saat ia melihat 2 pencuri motor tengah beraksi di parkiran sebuah toko roti di Jalan ZA Bagar Alam, Kota Bandar Lampung, Sabtu pagi. Naas, saat berusaha menggagalkan pencuri motor, korban roboh akibat kepalanya ditembak oleh salah satu pelaku. Arya segera dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, namun sayang tak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Dari Kota Metro Lampung, Linus Ristanto, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Mobil. Seekor kerbau berbobot 300 kg terjatuh ke dalam sumur tidak aktif sedalam 8 meter di Kota Bandar Lampung, Lampung. Peristiwa ini terjadi saat pemilik sedang memberi makan ternaknya di area kebun. Kerbau yang sebelumnya dikadangkan dan diikat di sekitar pohon terlepas hingga tergelincir ke arah sumur. Proses evakuasi berlangsung sulit karena kondisi sumur yang sempit dan lokasi kebun dengan tanah miring. Setelah berjibaku lebih dari 5 jam, upaya penyelamatan petugas damkar akhirnya membuahkan hasil. Ya betul, jadi kesulitan kita memang medan di lokasi tersebut, area perkebunan. Kemudian juga memang untuk tanahnya sedikit miring sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi. Setelah berhasil evakuasi, kerbau kemudian dikembalikan kepada pemilik untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan.
Otorita Ibu Kota Nusantara buka suara terkait putusan uji materi Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Juru bicara Otorita IKN Troy Pantau mengaku menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di MK sebagai bagian dari demokrasi. Pihaknya terus fokus pada pembangunan IKN yang terus berjalan sesuai tahapan sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Otorita Ibu Kota Nusantara menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin memperjelas bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara berlaku efektif setelah ditetapkannya keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, saat ini pembangunan IKN terus berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, ekosistem bisnis, serta pelayanan publik menunjukkan progres yang positif dan konsisten. Sebelumnya MK menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Permohonan dilayangkan seorang warga negara bernama Zulkifli. Pemohon meminta MK menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sebelum ada undang-undang yang jelas mengatur Ibu Kota Negara pengganti. Atas putusan ini, MK menegaskan Jakarta masih Ibu Kota Negara Indonesia sampai saat ini. Namun status ini berlaku hingga adanya keputusan Presiden terkait pemindahan Ibu Kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membongkar sindikat love scamming dari dalam rutan kelas 2B Kota Bumi, Lampung. 137 narapidana diamankan dan dibawa ke Polda Lampung guna diperiksa. Sindikat love scamming dari dalam rutan terbongkar usai Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Impas menggelar sidak. Petugas menyita barang bukti 156 ponsel yang diduga digunakan untuk melakukan aksi love scamming. 1.200 wanita dari berbagai profesi menjadi korban dengan kerugian mencapai 1,4 miliar rupiah. Modus pelaku melakukan love scamming yang pertama, pekerja membuat akun media sosial fake mengaku sebagai anggota TNI maupun Polri. Yang kedua, pekerja mendapatkan korban wanita. Yang ketiga, pekerja mengajak pacaran dan video call. Pekerja meminta dana penghapusan video kepada korban agar tidak menyebar ke media atau ke berita. Yang rata-rata korbannya adalah warga masyarakat yang di luar Kabupaten Lampung. Karena itu saya langsung menghubungi Kapolda dari hasil pengungkapan tersebut dan minta supaya kasus itu diungkap secara transparan. Ini juga untuk memberikan efek jerah siapapun yang terlibat termasuk pegawai kami. Selama proses pemeriksaan, 137 narapidana yang merupakan sindikat love scamming dititipkan di Rutan Raja Basa, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung,